Rita Wahyu berkata begini, saudara. Jika Yesus sekedar lahir di kandang biasa, punya siapa kandang itu? Kita tidak tahu. Justru Yesus harus lahir di bagian yang menjadi representasi rumah Bapaknya, yaitu di Migdal Eder. Oh, kelihatan hebat argumentasi ini, saudara ya. Tapi ini konyol sekali. Ini argumentasi yang super konyol. Super duper konyol ini. Ya. Kenapa, saudara? Kalau betul kelahiran Yesus harus lahir di satu tempat yang terkoneksi, atau tempat yang menjadi representasi rumah Bapaknya. Saya sudah jelaskan di awal tadi ya, Migdal Eder ini adalah satu tempat di mana domba-domba dipersiapkan di sana untuk disembelih di Bait Allah. Sehingga Migdal Eder ini adalah tempat yang terkoneksi, yang menyatu dengan Bait Allah. Jika Yesus lahir di tempat yang dianggap merepresentasikan rumah Bapa di sorga, yaitu Bait Allah, mengapa matinya terkutuk di atas kayu salib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Muriwali Yanto Matalu marah-marah ya, ngamuk di dalam khotbahnya, di mana dia mengkritisi ketidakkonsistennya Bu Rita Wahyu. Siapa itu Bu Rita Wahyu? Saya rasa teman-teman sudah familiar lah. Bagi yang tidak tahu, silakan dicek, di search. Bu Rita Wahyu adalah seorang pakar ya, ahli dalam bahasa Ibrani, dan sudah mendapatkan pengakuan. Dia tamatan dari Israel sana. Jadi Bu Rita Wahyu itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan lahir di kandang domba, tapi di Migdal Eder. Migdal Eder itu adalah tempat penampungan domba-domba yang mau dikurbankan ya di bait suci. Jadi Bu Rita Wahyu mengatakan bahwa ini bukan kandang domba biasa, ini Migdal Eder. Yang jadi pertanyaan, sejak kapan ya? Sejak kapan ada orang bisa masuk sembarangan ke Migdal Eder buat numpang lahiran? Ya, buat numpang lahiran, agak membingungkan. Dan tentu saja pernyataan Bu Rita Wahyu ini langsung dibantah habis-habisan oleh Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Bahkan Pendeta Muriwali Yanto Matalu mengatakan bahwa nggak bisa Yesus itu lahir di tempat yang bagus. Memang harus lahir di tempat yang memalukan. Harus lahir di tempat yang jorok, yang hina. Ya, harus di tempat yang paling hina teman-teman ya. Bahkan dia katakan bahwa Yesus itu mati terkutuk. Wah, ngeri ya. Seorang pendeta Muriwali Yanto Matalu mengakui Tuhan yang dia sembah, ya, Tuhan yang dia sembah yaitu Yesus, itu mati terkutuk. Akhirnya ada juga pendeta yang mau mengakui bahwa Tuhannya itu mati terkutuk di kayu salib. Mati menanggung kutuk. Ya. Mati terkutuk. Karena siapapun yang mati di kayu salib itu terkutuk. Menurut Paulus. Jadi untuk konsisten ya mau nggak mau. Artinya ada bagusnya juga Muriwali ini ya. Dia masih konsisten gitu. Masih konsisten dengan apa yang tertulis di Bible. Kalau Bible bilang orang yang mati di kayu salib adalah orang terkutuk, ya mau nggak mau, Yesus harus disebut terkutuk. Jadi Muriwali ini mencoba konsisten. Mencoba untuk menjadi orang yang sesuai dengan apa yang tertulis di kitab suci mereka. Beda dengan Bu Rita Wahyu. Saya nggak tahu ya, kok tiba-tiba dia nyerang Bu Rita Wahyu. Apakah karena dia pengen terkenal juga? Apakah dia iri dengan keterkenalan Bu Rita Wahyu, pengakuan dari orang-orang Kristen kepada Bu Rita Wahyu? Karena memang Bu Rita Wahyu ini selalu dijadikan rekomendasi dalam pencarian data. Ya, kalau kalian melihat pendebat-pendebat Kristen, itu kalau udah ngomong, mereka selalu bilang, mereka mengutip dari website Sarapan Pagi. Sarapan Pagi itu adalah website buatan dan milik Bu Rita Wahyu. Ya, Sarapan Pagi Biblika. Itu miliknya Bu Rita Wahyu. Jadi itu selalu dijadikan rekomen. Ya, sumber. Dia adalah seorang penulis juga, ya, sudah menulis jurnal ilmiah juga. Dan ya kita lihat dulu ya, bagaimana ngamuknya seorang Muriwali. Wah, ngamuk ini. Keren. Ngamuk dia. Argumentasi ketiga sekarang yang terakhir. Rita Wahyu berkata begini, saudara. Jika Yesus sekedar lahir di kandang biasa, punya siapa kandang itu?
kita tidak tahu. Justru Yesus harus lahir di bagian yang menjadi representasi rumah Bapanya, yaitu di Migdal Eder. Oh, kelihatan hebat argumentasi ini, saudara ya. Tapi ini konyol sekali. Ini argumentasi yang super konyol, super duper konyol ini. Ya, kenapa, saudara? Kalau betul kelahiran Yesus harus lahir di satu tempat yang terkoneksi, atau tempat yang menjadi representasi rumah Bapanya. Saya sudah jelaskan di awal tadi ya, Migdal Eder ini adalah satu tempat di mana domba-domba dipersiapkan di sana untuk disembelih di Bait Allah. Sehingga Migdal Eder ini adalah tempat yang terkoneksi, yang menyatu dengan Bait Allah. Jika Yesus lahir di tempat yang dianggap merepresentasikan rumah Bapa di sorga, yaitu Bait Allah, mengapa matinya terkutuk di atas kayu salib? Mengapa matinya tidak di Yerusalem, tidak di depan Bait Allah? Loh, ini kan tidak konsisten ya. Katanya, ini Rita Wahyu, saya baca ulang ya saudara. Jika Yesus sekadar lahir di kandang biasa, punya siapa kandang itu? Kita tidak tahu. Justru Yesus harus lahir di bagian yang menjadi representasi rumah Bapa. Ini dia bilang di dalam videonya, saudara. Ya, saudara cari videonya itu di YouTube. Ya, kalau betul Yesus harus lahir di tempat yang menjadi representasi rumah Bapa, maka matinya pun harusnya mati di tempat yang menjadi representasi rumah Bapa. Karena domba-domba itu dibawa ke Migdal Eder, dipersembahkan di Bait Allah. Harusnya Yesus lahir di Migdal Eder dan juga dikorbankan, disalib di Bait Allah. Tapi dia disalib di Bukit Golgota loh. Ini konsisten sama sekali, saudara. Inilah konyolnya, super duper konyolnya tafsiran semacam ini. Akhirnya banyak orang Kristen itu kagetan, gumunan ya. Woi, ini hebat tafsiran baru. Tapi super duper konyol. Super duper konyol, saudara. Bantah argumentasi saya ini. Harusnya kalau mau konsisten, Yesus lahir di Menara Kawanan Domba, yang terkoneksi atau representasi rumah Bapa, sebagaimana dikatakan di Rita Wahyu, harusnya matinya pun disembelih di Bait Allah. Sama seperti domba-domba yang dipersiapkan di Migdal Eder, dibawa dikorbankan di Bait Allah. Tapi tidak, Yesus dikorbankan di luar Bait Allah, di Bukit Golgota. Konsistensinya di mana di sini? Konsistensinya di mana? Akhir kata, jangan gampang kaget. Jangan gampang takjub terhadap ajaran-ajaran yang kelihatan baru dan wah. Tapi ternyata itu banyak bolongnya. Secara biblika, ajaran Rita Wahyu ini tidak lolos. Secara dogmatika, tidak lolos. Mari kita kembali kepada Alkitab. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita lahir di palungan. Lahir di kandang yang hina. Demi menjangkau kita yang hina, yang buta, miskin, melarat, dan telanjang. Pegang ajaran yang turun-temurun sudah dipegang dalam sejarah gereja. Yang itu bukan sekedar sesuatu yang biasa saja, tapi mempunyai makna yang sangat dalam secara teologis. Yesus lahir di kandang hina untuk kita. Karena kita ini hina, rendah. Maka Yesus merendahkan diri sedemikian rupa untuk kita. Inilah makna Natal. Kalau Anda mengasosiasikan kelahiran Yesus ke Migdal Eder yang mulia, itu tidak cocok dengan Natal. Kita semua ini bukan orang suci. Kita semua ini tidak ada yang lahir di tempat suci. Kita semua orang rusak dan berdosa. Itu sebabnya Yesus datang di tempat yang paling hina, paling rendah. Lahir di kandang domba. Biarlah Natal kali ini kita semakin kuat, semakin teguh imannya, memegang ajaran-ajaran yang sudah turun-temurun, tapi itu betul-betul biblikal, betul-betul alkitabiah, dan betul-betul sesuai dengan ajaran yang sehat, dogmatika yang sehat. Kita pegang itu sampai mati. Jangan mau diubah-ubah, diobok-obok, diombang-ombangkan oleh sesuatu ajaran yang kelihatan hebat, tapi ternyata tidak hebat. Kelihatan biblikal, ternyata tidak biblikal dan melawan Alkitab. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran pada pagi hari ini. Kami memahami sekarang apa itu Migdal Eder dan di mana Yesus dilahirkan. Kami percaya Yesus lahir di Bethlehem, di kandang yang hina untuk kami semua. Inilah makna Natal sesungguhnya. Kami yang hina dan berdosa, yang rusak di tempat yang paling rendah. Maka Tuhan dan Juru Selamat kami pun menjangkau kami menuju ke tempat paling rendah. Lahir di kandang hina untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Menebus setiap kesalahan-kesalahan kami. Supaya kami boleh diselamatkan. Boleh menikmati anugerah Allah. Menjadi anak-anak Allah yang berbagian di dalam langit dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu pada saat ini. Biarlah kami pulang dan merayakan Natal tahun ini dengan pemahaman yang betul-betul Alkitabiah. Pemahaman yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman sudah dengar ya? Ngaco ini Bu Rita Wayu nih. Dia sengaja supaya Yesus tuh jangan terhina sekali, dia karanglah bahwa Yesus lahir di Migdal Eder. Ya, Migdal Eder itu adalah kayak satu tempat penampungan sementara domba-domba yang sudah dipilih. Karena domba yang mau dikurbankan itu nggak boleh bercacat, ya, nggak boleh ada ada cacatnya sedikit pun gitu. Jadi memang domba pilihan, domba pilihan. Jadi dibilang sama Muriwali, kalau alasan bahwa Yesus harus lahir di sana untuk menggenapi, untuk supaya dia itu lahir di rumah bapaknya, kan gitu. Supaya kelahiran Yesus harus terkoneksi dengan yang namanya rumah Bapa atau bait Allah. Ya, kalau gitu, kenapa dia bukan disalibkan di depan bait suci? Bukan di tempat domba-domba dikurbankan. Itu yang dipertanyakan oleh pendeta Muriwali. Harusnya konsisten dong. Lahirnya di Migdal Eder, harusnya matinya di bait suci. Harus di tempat penyembelihan. Kalau Yesus memang sebagai lambang seperti itu. Ya, tujuannya sebagai lambang. Kalau tujuan sebagai lambang harusnya matinya di tempat ini, di tempat domba-domba itu dikurbankan gitu kan. Ini kan nggak konsisten. Dan Muriwali menantang buat Bu Rita Wayu serta antek-anteknya, murid-muridnya untuk membantah argumen tersebut. Ya, untuk membantah. Harusnya konsisten. Harus berani konsisten. Dan menurut pendeta Muriwali, Yesus itu memang harus rendah. Dia harus lahir di kandang paling rendah. Harus lahir di kandang yang paling rendah. Lucu juga ya. Lucu. Kenapa harus di tempat yang paling hina? Apakah Tuhan harus memang terhina untuk menebus dosa manusia? Aneh. Aneh sekali ya. Mari kita dengarkan jawaban dari, jawaban dulu. Jangan. Kita putarkan dulu lah pernyataan dari Bu Rita Wayu, video originalnya. Kenapa seorang Muriwali ini ngamuk-ngamuk kepada Bu Rita Wayu. Ya, video mana yang tadi disebut oleh Muriwali ya. Jadi kita dengarkan dulu. Ini adalah pernyataan dari Bu Rita Wayu beberapa hari yang lalu tentang kelahiran di kandang Migdal Eder, Bethlehem. Atau pastor yang berkhotbah bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina? Come on. Tuhan Yesus tidak lahir di kandang yang hina, tapi di tempat suci yang bernama Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Ya, memang tempat ini adalah kawasan kandang domba. Tapi Anda harus tahu bahwa Migdal Eder bukan kandang biasa. Karena kawasan ini ada di bawah pengasuhan para imam di Bait Allah di Yerusalem, tempat yang khusus memasok domba-domba yang akan dipersembahkan di Bait Allah setiap hari. Nggak peduli musim apa, persembahan korban dari binatang yang tahir dan berdarah dan bernyawa dipersembahkan setiap hari, semua dibawa dari tempat yang disucikan di Migdal Eder, menara kawanan domba di Bethlehem Efrata. Kita pelajari dulu kata Bethlehem. Bahasa Ibraninya Beit Lechem, artinya rumah roti. Beit artinya rumah dan lechem artinya roti. Atau lechem dalam makna yang lebih luas artinya makanan.
Kemudian ada kata Efratah. Bahasa Ibraninya Efrat atau Efratah artinya a place of fruitfulness. Adalah nama kuno bagi Bethlehem, Yehuda. Bentuk penulisan Efrati yang menunjukkan asal orang pernah dikenakan 3 kali dalam Alkitab kepada orang-orang Efraim. Ini adalah pemandangan hari ini di Tanah Suci, satu area yang disebut dengan Padang Gembala di Bethlehem Efrata. Hari ini ada di teritori pemerintahan Palestina. Ini adalah area yang diyakini di mana para gembala menjaga kawanan dombanya di malam hari dan mereka diberi kabar sukacita oleh para malaikat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi jelas ya, tujuannya itu supaya Yesus itu jangan hina-hina kali lah, kan begitu. Migdal Eder itu jauh lebih bagus daripada kandang domba. Kandang domba itu kan di situ ada kotoran, ya ada becek-becek dan sebagainya gitu. Kalau Migdal Eder enggak. Migdal Eder itu cuman penampungan sementara yang tempatnya jauh lebih bagus. Ya, jauh lebih bagus gitu. Tapi Muriwali nggak setuju. Muriwali bilang harus lahir di tempat yang terhina. Harus lahir di tempat yang paling hina. Cuman yang jadi pertanyaan, sejak kapan kandang domba itu jadi tempat paling hina? Ya, di antara semua binatang, binatang ternak, apakah kandang domba itu yang paling jorok, paling hina? Tentu saja tidak. Kalau acuannya harus di tempat yang paling hina, ya tentu saja kandang yang lain dong. Kandang babi kayak gitu kan, kandang babi itu lebih hina. Jauh lebih hina daripada kandang domba, lebih jorok. Bagi teman-teman yang pernah ya, ke kandang babi, kalian akan lihat, jauh loh, lebih jorok kandang babi. Kalau memang acuannya hina ya harusnya seperti itu. Dan memang di Alkitab tidak pernah tertulis Yesus lahir di kandang domba. Ini kan karang-karangan pendeta-pendeta. Karangan-karangan orang-orang Kristen yang selalu mencocok logikan dengan domba. Ya, nggak pernah ada ayat yang menulis Yesus lahir di kandang domba. Yang ada adalah Yesus diletakkan di palungan. Ya, palungan itu, palungan apa? Kan begitu. Ternyata yang pakai palungan lebih banyak untuk babi. 70% orang-orang di Bethlehem saat itu menurut survei, ya data peternakan gitu kan. Jadi sama kayak kita sekarang, ada datanya gitu. Misalnya daerah Garut, berapa persen penduduknya yang pelihara sapi, berapa persen yang pelihara ayam dan sebagainya. 70% pelihara babi di Bethlehem saat itu, menurut pendeta HTD ya. Bukan menurut saya, menurut pendeta HTD. Kita dengarkan dulu, ini pemaparan pendeta very clear. Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, kali ini akan membahas sebuah tema. Begini, Yesus tidak lahir di kandang domba. Yesus itu tidak lahir di kandang domba. Ah, yang bener Pak. Selama ini pendeta senior itu kayak Niko Nyotora Harjo, Alfred Soru, Yosua Tewu, Gilbert, gitu, Lumoindong, and the gang termasuk Stephen Tong. Semua bilang Yesus lahir di kandang domba. Maka Yesus disebut anak domba Allah. Karena lahir di kandang domba. Nanti kita buktikan. Ya, di Israel itu orang pelihara ternak tidak hanya domba loh. Bagaimana kalau sapi? Yesus disebut anak domba Allah, pasti lahirnya di kandang domba, Pak. Kalau ternyata lahirnya di kandang sapi atau di kandang babi, gimana? Karena di Israel itu orang ternak sapi, ternak babi juga. Itulah penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat. Selama ini Anda dicekokin oleh doktrin yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Ya, tidak pernah ada Yesus lahir di kandang domba. Ya, mari kita lihat ayat Alkitab. Ya, beneran nih Pak, lo beneran kalau Henry Tandianta ngomong itu beneran. Ya, Lukas 2 ayat 8. Gembala menjaga ternak mereka di waktu malam. Yang bilang domba mana? Ternak Pak, betul. Bisa saja babi, bisa saja sapi, bisa saja unta, bisa saja kambing, bisa saja domba.
Perhatikan baik-baik, Lukas 2 ayat 8, gembala menjaga ternak mereka. Alkitab tidak menulis domba. Oke? Sesat banget itu ya Pak Pendeta sama Romo ya. Betul ya. Lalu Lukas 2 ayat 12. Bayi Yesus dibaringkan dalam palungan ya. Palungan ini adalah tempat memberi makan ternak. Tidak disebutkan domba di situ. Bisa saja palungannya ini palungan dari sapi atau ternak sapi, ternak kambing, ternak babi, bisa saja. Yang ketiga, alasan Maria melahirkan dan menaruh bayi Yesus di palungan adalah karena tidak ada tempat bagi mereka di tempat penginapan. Lukas 2 ayat 7. Jangan ngarang. Yesus itu lahir di kandang domba, ditaruh di palungan supaya disebut anak domba Allah. Itu kan ngawurnya Tritunggal Maha Sesat. Dihubung-hubungkan. Lahir di kandang, maka disebut anak domba. Berarti kandangnya kandang domba. Ngawur itu. Ya. Nomor 4, tidak ada hubungannya dengan perkataan Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Kelima, Yesus itu sudah biasa mengumpamakan, memakai perumpamaan. Orang Israel itu disebut domba-dombaku Israel. Jadi nggak ada hubungannya Yesus lahir di kandang domba lalu disebut anak domba Allah. Lah kalau ternyata kandangnya bukan kandang domba, kandang unta, kandang sapi, bahkan kandang babi. Karena di Israel itu orang ternak babi juga, ternak sapi, ternak kambing, ternak domba, ternak unta. Jadi disebut apa Yesus gelarnya? Benar-benar penyesatan dari Tritunggal Maha Sesat ya. Alkitab tidak pernah menulis kandang domba. Begitulah ajaran Maha Sesat Tritunggal merasuki Anda-Anda sekalian sampai hari ini, hampir 2000 tahun. Ya, Anda yang ngaku Kristen mengira Yesus lahir di kandang domba. Lalu Anda membuat drama Natal, ada kandang, ada domba. Tidak pernah ayat Alkitab menyebut itu kandang domba. Bagaimana kalau ternyata kandang babi, Pak? Karena di daerah Bethlehem lebih banyak orang ternak babi daripada ternak domba. Maka saudara, betapa para pendeta dan romo ini super sesat. Ya, super sesat ya. Oh gitu ya Pak ya. Ya makanya Bapak Ibu Saudara, ya ayo kembali ke Alkitab ya, jangan mengajarkan seperti itu. Karena memang tidak ada Alkitab menulis Yesus lahir di kandang domba. Nanti diledek sama orang-orang dari keyakinan sebelah ya, di luar Kristen. Siapa yang bilang Yesus lahir di kandang domba? Ternyata di Bethlehem lebih banyak orang ternak babi daripada ternak domba. Kan Yesus lahir di Bethlehem loh. Gembala-gembala ya deket situ. Nanti dicek pakai sejarah. Ini kan Bambang Nurseno ahli sejarah itu. Nggak berani dia ngecek. Ternyata di Bethlehem lebih banyak orang ternak babi daripada domba. Ayo Bambang Nurseno berani ngecek nggak? Ya, maka Alkitab tidak menyebut itu kandang domba. Ya, Anda aja yang para penafsir yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba, yang bilang domba mana? Ya, gembala-gembala menjaga ternak mereka. Ya, bisa saja sapi bisa malam Pak, bisa, kenapa enggak? Ya, sapi bisa digembalakan malam, babi bisa, domba bisa, kambing bisa, apalagi unta bisa. Ya, coba dicek pakai sejarah, kira-kira di Bethlehem orang lebih banyak ternak domba ataukah ternak lain, misalnya ternak kambing, ternak sapi, ternak unta, ternak babi. Jadi para pendeta, para romo yang menghubung-hubungkan gelar Yesus Kristus itu sebagai anak domba Allah, dihubung-hubungkan berarti Yesus lahir di kandang domba. Lah kalau nyatanya itu bukan kandang domba gimana? Para penyesat pendeta dan romo Tritunggal Maha Sesat itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ayo kembali ke Alkitab. Para jemaat, Anda umat Katolik, umat Protestan, ayo pinter, be smart. Iya, Pak HTD ini membongkar kebobrokan pengajaran para pendeta dan romo-romo Tritunggal Maha Sesat itu betul. Ayat Alkitab nggak nulis kandang domba kok. Betapa kalian menyesatkan jutaan umat.
Kalian bilang Yesus lahir di kandang domba. Kalau kenyataannya bukan kandang domba gimana? Apakah gelar Yesus berubah? Mestinya anak domba Allah, ternyata bukan kandang domba, Pak. Ayo, saya nggak usah sebutin. Bagaimana ternyata hasil penelitian, ternyata itu bukan kandang domba. Ayo, di Bethlehem kayaknya sih menurut feeling saya ya. Di Bethlehem orang malah nggak ternak domba, ternak yang lain di Bethlehem. Ayo dicek silahkan ahli sejarah, katanya Bambang Nurseno ahli sejarah. Cek Bang kamu cek. Berani nggak kamu ngecek? Ya, jadi tidak ada ya gelar anak domba Allah dihubung-hubungkan dengan Yesus lahir di kandang domba. Alkitab tidak menulis Yesus lahir di kandang domba kok. Ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya. Amin. Jadi ada 3 pendapat yang berbeda ya. Kalau menurut Bu Rita Wayu, lahirnya di Migdal Eder. Kalau menurut Pendeta Muriwali, di kandang domba yang hina ya. Jangan diubah-ubah, jangan dibilang Migdal Eder, harusnya dibilang kandang domba. Sedangkan menurut Pendeta very clear, lahirnya ya di kandang babi, teman-teman. Di kandang babi menurut dia. Karena 70% kemungkinannya lebih kuat di kandang babi. 70% ya peluangnya. Karena memang yang menjadi hewan ternak paling banyak di sana adalah babi. Menurut Pendeta very clear, bukan saya ya. Teman-teman Kristen lebih cocok yang mana? Menurut kalian lebih setuju yang mana? Ya silakanlah. Kalian tulis komentar kalian. Ya, silakan kalian berargumen dan berikan data penunjangnya, kan begitu. Berikan data penunjang. Karena memang Alkitab hanya menulis palungan. Hanya menulis palungan gitu kan. Nah, kita tinggal cek Bethlehem itu terkenal akan kandang apa sih gitu. Kan begitu. Sama seperti misalnya kita bilang daerah Sumba gitu. Ya. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba bilang di Sumba itu ada pelihara banteng. Atau nggak ada pelihara apa gitu kan. Kalkun. Di sana bukan terkenal kalkunnya gitu. Kuda Sumba, Sumbawa gitu. Jadi dicek dulu Bethlehem itu terkenal akan apa. Ternyata setelah ditelusuri menurut HTD 70% di situ kandang babi. Ini HTD yang ngomong ya, bukan saya. Nanti ngamuk-ngamuknya di saya lagi pula. Kadang ngeri-ngeri ini teman-teman sebelah ini ya. Yang ngomong orang, yang disalahkan siapa gitu. Saya sebenarnya untuk HTD ini agak ngeri-ngeri sedap kalau saya bahas. Agak trauma gitu. Soalnya segala jenis fitnahan bisa ditujukan kepada kita. HTD ngomong nggak apa-apa. Nggak ada yang berani tuntut dia. Nggak ada yang berani laporkan dia. Karena kalau laporkan dia, itu bisa jadi blunder besar bagi mereka. Tapi nanti mereka bisa fitnah. Wah, HTD itu kamu yang suruh. HTD itu adalah minion kamu, suruhan kamu gitu. Nah, sejak kapan lah saya jadi bosnya HTD ya? Lawak-lawak mereka ini. Jadi kalau mau hina, ya sekalian hina. Menurut saya ya. Kalau Pendeta Muriwali mau konsisten, kan dia bilang Bu Rita Wayu tidak konsisten. Apakah Muriwali konsisten? Yang jadi pertanyaan itu. Apakah Anda sendiri konsisten? Kalau Anda sendiri konsisten, ya udah Anda harus konsisten dengan pernyataan Anda, Yesus harus lahir di tempat yang paling hina. Untuk menanggung hina dan dosa manusia, dia harus lahir di tempat yang paling hina. Tempat yang paling hina, kandang apa? Kan begitu. Ya, yang jadi pertanyaan kan kandang apa yang paling hina di antara semua kandang-kandang? Kan begitu. Menurut kalian yang mana? Mana yang paling hina? Kalau menurut saya lebih hina kandang babi daripada domba. Ini menurut saya. Ya, menurut saya pasti jauh lebih hina kandang babi. Ya, itu sih. Oke, menurut kalian gimana? Silakan kalian tulis pendapat kalian. Dan terlepas mau lahir dimanapun, ya, mau terlepas lahir dimanapun, yang fix adalah orang Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, umat Muslim mengimani Yesus sebagai Nabi dan utusan. Itu kita fix kalau untuk hal itu, nggak bisa diganggu-gugat. Ya, itu hal yang paling pasti lah, ya, paling pasti yang ada sekarang. Ya. Kalau masalah lahir, wah itu perlu ditelusuri. Ya, perlu ditelusuri karena nggak ada catatan yang pasti. Dan begitu. Mungkin itu aja. Ya. Terus tadi ada juga pernyataan, ada pernyataan juga ya. Orang kadang-kadang ini sekarang itu kalau dengar ada pendeta besar, ada yang ngomong nih orang luar biasa gitu, main langsung percaya. Kalau ada orang ngomong yang kelihatan wah sekali itu langsung main percaya. Jadi Muriwali ini mengajak teman-teman Kristen tuh untuk jangan gampang percaya.
Harusnya dicek dulu. Nah, ini sekaligus saya ingin katakan kepada para penonton juga. Siapapun yang ngomong, jadikan itu sebagai referensi saja, tambahan sumber informasi. Kebenaran itu ya kalian cari sendiri. Apapun yang saya sampaikan, ya kalian berhak untuk cari tahu apakah benar yang saya sampaikan atau asal ngomong, kan begitu. Kalian yang cari tahu sendiri. Jadi jangan gampang dibodoh-bodohi. Begitu juga dengan agama. Jangan agama itu cuma diwariskan. Orang tua kalian kasih agama kalian apa, kalian ikuti. Jangan, cari tahu sendiri. Jadi masuk surga neraka tuh masing-masing, bukan orang tua kita. Nggak ada hubungan dengan orang tua kita. Ya, itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan kok. Hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih luar biasa daripada hubungan kita dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Ya, itu hubungan yang vertikal. Beda dengan hubungan kita dengan orang tua kita, dengan kakak kita. Jadi pastikan Anda tidak salah. Cari tahu sendiri. Itulah kenapa saya selalu menganjurkan teman-teman itu untuk mereview ulang. Jadikan diskusi lintas iman ini sebagai sumber informasi. Misalnya diberikan data tentang ini. Cari tahu, benar nggak? Ya, cari tahu, itu benar nggak data itu? Atau cuman karang-karangan? Begitu benar, ya kembali ke kalian, sikap kalian. Masih mau nggak mempercayai agama yang ternyata sudah terbukti bahwa kitabnya ini nggak benar, ajarannya nggak benar, ternyata ini hanya ayat sisipan, tambahan, dan sebagainya. Kan semua kembali ke kalian. Kita cuma memberikan data-data aja. Ya, saya juga mau promosi sedikit ya. Mau promosi sedikit. Kita ada menjual merchandise pendebat dan merchandise lainnya tentunya. Bagi teman-teman yang ingin membeli baju pendebat ya, ada Bang Zuma nih, nenekmu kiper. Masih mau kau datang besok. Terus ada polo set HMC dan hoodie serta merchandise lainnya. Jangan lupa di-follow ya di Tokopedia, JFriends, atau bisa ke WhatsApp saya juga. Di WhatsApp saya, kalian bisa juga membeli merchandise tersebut. Ya, nomornya saya taruh di bawah. Dan bagi teman-teman yang ada di Jakarta ataupun mampir main ke Jakarta, jangan lupa juga singgah ke jualan kita ya. Kita ada jual stik ayam dengan harga mulai dari 20.000 saja. 20.000 kalian sudah bisa makan stik ayam ya. Lokasinya ada di Jalan Kayu Manis Timur, lebih tepatnya di daerah Matraman. Ya, Jalan Kayu Manis Timur ini. Lebih tepatnya ini titiknya. Ya, ini langsung kalian bisa search saja dari Google Map. J-Stick Kayu Manis Timur ya, jangan yang lain, nanti salah gitu. Soalnya ada beberapa. Yang benar itu adalah J-Stick Kayu Manis Timur. Yang di depan Jalan Jarak 10 ini. Ya, nanti ini ada kayak food court gitu. Ada food court dan kita ada yang di paling samping. Ya, kita lokasinya yang paling samping. Seperti ini tempatnya ya. Jadi di situ ada empek-empek, ada ramen, ada yang lain-lain juga. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan terus mendukung channel ini ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.